Kita bersama kotoran, tapi kenapa kita kadang ngeklaim diri kita itu suci? Coba. Nah inilah, ya karena belajar dari bahasa-bahasa orang yang tidak paham. Lagi intinya tadi berarti ya setiap bahasa itu ya yang paling mengerti dengan kalimat itu atau setiap kata itu adalah yang punya bahasa itu sendiri. Yang punya bahasa itu sendiri. Iya. Selain yang bukan yang punya, mereka reka. Mungkin seperti nah, ini. jelas. Nah. Dan dari mereka atau dengan istilahnya itu apa ya? Dengan angan-angannya atau tak penafsirannya yang salah. Kadang-kadang menerapkan pun juga salah. Betul sekali. Nah, inilah yang bahaya di Nusantara ini. Ternyata di Nusantara ini rusaknya banyak orang yang mengadopsi bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak paham dengan arti bahasa itu. Gitu loh. Kalau kita ngomong sande Allah itu sudah tahu, Pak. Waktunya itu matahari kalau sudah mau terbenam. Kita nggak boleh melakukan apa-apa. Kenapa kok begitu? Karena di saat itu pantasnya kita sudah mandi. Panasnya sudah pakai pakaian. Tapi kalau masih mengerjakan pekerjaan itu kurang pantas. Maka dibilanglah sande Allah. Jadi kita nggak perlu mengenal haram, nggak perlu mengenal haram dan halal. Kenalah sande Allah, maka kamu akan selamat. Gitu loh. Mudah toh? Makanya janganlah mengadopsi bahasa-bahasa dari luar. Ini bahaya. Taunya kalau haram larangan, kalau halal diperintah, cuman itu. Yang larang dan merintah itu siapa? Gitu loh. Kalau membicarakan Tuhan, lah yang membuat dilarang dan diperintah itu Tuhan kok. Apakah kita kalau sudah perut kita sakit mau beol? Iya. Tetap kita tahan? Iya. Karena menunggu perintah? Coba. Kita bersama kotoran, tapi kenapa kita kadang ngeklaim diri kita itu suci? Coba. Nah inilah, ya karena belajar dari bahasa-bahasa orang yang tidak paham. Lah kita tuh sudah punya bahasa yang luar biasa. Gitu loh. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya. Kita bertuhan itu dengan versi agamanya, dengan versi bahasa dan budaya kita masing-masing. Seandainya budaya dan kepercayaan kita itu masih utuh, mungkin Nusantara nggak seperti ini kok, Pak. Saya yakin. Semoga harapan ke depan ya semangat untuk mengembalikan bahasa kita, menunjuk bahasa kita ini muncul kembali. Ya. Saya percaya dan yakin itu akan muncul. Gitu. Karena kelihatannya orang-orang sekarang itu kebingungan untuk mengikuti ajaran dari luar. Akhirnya pada kembali ke ajaran leluhur dan kembali ke bahasanya masing-masing. Contohnya gini, Pak. Ada salah satu desa di Desa Tembelang di Jombang, Pak. Itu yang dulunya karena menganut ajaran dari luar, bercocok tanam atau apa ya sudah, karena di situ sudah nggak memikirkan kehidupan selain manusia. Tapi setelah belajar dari Kapitan Jawa, akhirnya kembali ajaran itu dan budaya itu. Mau bercocok tanam, dia bersedekah dengan mengadakan bucengan, tumpengan, sesaji dan lainnya. Akhirnya orang-orang yang di sampingnya yang mau bercocok tanam dan lain sebagainya kan nggak semuanya orang itu sudah sarapan, Pak. Tapi dikala ada yang membawa buceng, dikala ada yang membawa saji, orang-orang itu diundang. Akhirnya sekarang budaya itu sudah dikembangkan dan pertanian di sana semakin kuat. Dan orang sudah nggak bercocok tanam dengan sungguh-sungguh karena perut kenyang. Benar. Lah dulunya mau bercocok tanam disuruh tirakat, badan lemes, dan lain sebagainya. Akhirnya apa hasilnya? Malah hatinya kufur dengan melakukan seperti ini, kok tanaman malah nggak makmur, nggak bisa panen yang seperti diharapkan. Tapi dengan adanya bancaan, dengan adanya sesaji dan lain sebagainya, setiap mau mengerjakan pekerjaan tani itu perut kenyang, semangat. Yang dulunya katakan satu petak itu membutuhkan pupuk 4 sak katanya, sekarang cukup 2 sak. Sudah mampu untuk menghijaukan tanaman itu. Masalahnya apa? Karena perut kenyang,
Akhirnya ada rumput, ada binatang yang pemakan Iya. padi itu. Ya. Dia rumputnya diambil, binatangnya disingkirkan, nggak dibunuh Pak, disingkirkan, ditaruh di kali Betul. dan lain sebagainya. Dari situ. Tapi yang ajaran dulunya disuruh tirakat, disuruh meminta terus. Bertahun-tahun, dan sekarang 4 tahun setelah mengenal ajaran Jawa. Ini fakta Pak, saya nggak ngomong kosong, bisa dicek langsung ke sana. Iya. Dan tokohnya namanya Pak Sugeng. Mm-mm. Dia selalu belajar di tempat saya ini. Sepertinya kalau saya melihat ya munculnya beberapa suku bangsa di tanah air ini tentu ya Iya. bisa berkembang begitu besar sampai kita rasakan sampai saat ini. Iya. Saya berpikir tentu ada pakem yang dipegang. Iya, Kan iya. gitu. Iya. Kalau tidak ada pakem yang pegang erat, itu Iya. tentu sudah berantakan sejak awal. Jadi dari awal, Dari awal, kan? maka Iya. Nusantara pun nggak mungkin terbentuk. Nah, kan gitu. itu loh. Andai kata hari ini ya pakem-pakem yang dari berbagai macam suku bangsa itu kembali mereka memegangnya masing-masing. Iya. Nah, kan gitu. Saya rasa indah sekali. Ya di samping indah, moto dari Nusantara yang gemah ripahlo jinawi karto totor harjo ini akan terbentuk Pak. Masalahnya orang itu sudah kehilangan pakem Pak. Iya. Kalaupun dia memegang pakem, kadang-kadang untuk kesombongan diri. Iya. Karena saya sudah memegang pakem ini, jadi gampang untuk menyalahkan orang lain. Gitu loh. Ada yang memegang pakem, tapi akhirnya jadi peramal. Ini masalahnya. Ya karena orang Nusantara itu diakui nggak diakui Pak. Iya. Otaknya sudah terjajah loh Pak. Otomatis. Iya. Makanya saya sering ngomong, kalau zaman penjajah Belanda Jepang waktu itu, yang dimusuhi itu fisik. Lah penjajah gaya baru yang dimusuhi itu otak Pak. Kita didogma, kita didoktrin. Iya, iya. Kita kelihatannya hidup tapi mati otak kita Pak. Gitu loh. Bahkan sampai yang namanya setan saja itu diajak memusuhi. Karena yang saya tadi omongkan tentang sesaji, tentang bancaan, itu kan seolah katanya memberi makan setan. Nah, kalaupun itu memberi makan setan, kan betapa indahnya hati orang-orang Nusantara. Bahkan makhluknya Tuhan yang namanya setan kita membantu memberi makan. Apalagi manusia sama manusia. Iya. Kan ajaran yang luar biasa sebenarnya. Betul sekali. Bahkan pernah terlintas di pikiran saya ya. Karena saya dari Sumatera ya. Iya. Saya otomatis mengenang atau kenal dengan kata Sriwijaya. Iya. Nah kan gitu. Iya. Nah Sriwijaya dulu itu terbentuknya suatu kerajaan itu adalah kesepakatan dari beberapa orang pada waktu itu. Iya. Itu pikir saya. Iya. Setiap kesepakatan pasti ujungnya membaikkan Iya. untuk semua yang sepakat tadi kan gitu Pak. Iya, iya betul ya. Kan gitu. Nah sehingga semakin tumbuh ya. Akhirnya dengan keberadaan Sriwijaya ini kan merasa diuntungkan. Iya. Nah kan gitu. Iya. Nah dengan diuntungkan akan tumbuh semakin besar. Tetapi ketika sudah ada pengganggunya, kan, yang sudah pengen untung sendiri, ya kan gitu Pak ya, pelan-pelan ya akan hancur. Sampai akhir ini hampir tidak bisa yang bicara utuh tentang Sriwijaya. Nggak bisa. Ya kan gitu. Iya. Nah harapan ke depan supaya bagaimana pakem-pakem ini kembali dihidupkan, yang dimana saling menghidupi. Iya. Karena setiap yang hidup itu tentunya tugasnya adalah menghidupkan. Iya. Kan gitu, biar sama-sama hidup. Kan begitu Pak. Iya. Semoga saja kan. Ya harus, jangan semoga Pak. Oh harus. Harus itu, harus. Nah caranya gimana? Karena yang menghancurkan kerajaan-kerajaan masa lalu yang sudah terbentuk dan sudah tertata rapi dan sudah bisa memakmurkan rakyatnya. Ini karena kedatangan benalu. Maka bagaimana cara kita untuk menyingkirkan benalu ini? Gitu. Yang belum lama cerita tentang Mojopahit. Siapa orang yang menghancurkan tentang Mojopahit? Apakah negara lain? Coba kira-kira? Kan enggak. Kan tetap orang yang memaksakan tentang penjajahan otak itu tadi. Nah itulah yang saya anggap benalu. Bapak dari Sumatera jauh-jauh ke sini ke Jawa untuk mencari kebenaran. Apalagi saya orang Jawa, Pak.
tetap saya bagaimana caranya benalu-benalu ini segera hengkang dari sini dan tidak merusak tatanan di Nusantara ini. Untuk supaya kita bisa kembali dan kita bisa bangkit. Dan kita bisa menunjukkan bahwa ini loh jati diri orang Nusantara. Gitu. Jadi kita harus bisa menunjukkan ke dunia sebenarnya kita itu nggak kurang apa-apa, Pak. Tentang ilmu, tentang teknologi, tentang agama, itu semuanya ada di sini. Nah sayangnya kita sudah dihancurkan oleh benalu-benalu itu, Pak. Gitu loh. Makanya kalau orang Nusantara masih terima dia dihinggapi benalu, ya rasakan sebentar lagi kamu akan mati, mati pun mati gagar namanya. Gitu. Jadi kita harus berani mengatakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita nggak harus ngikut terus. Kalau situ ngomong benar kita anggap benar, itu ngomong salah kita ngikuti, itu adalah salah. Jangan begitu. Kita hidup di negara kita sendiri kok. Kalau nggak kita, nunggu siapa lagi yang mau membangkitkan kebangkitan Nusantara ini loh. Makanya saya sudah ngomong, apapun konsekuensinya dan apapun resikonya, sekali saya Jawa tetap Jawa. Saya nggak mau dikalahkan. Gitu. Sekali Nusantara tetap Nusantara. Gitu. Pahlawan kita terdahulu rela mati demi Nusantara kok. Nah kita yang sudah menikmati Nusantara ini kok nggak berani berkorban tuh loh. Malah berkorban untuk negara lain. Coba bayangkan. Seandainya hasil dari Nusantara ini nggak tiap tahun itu dibawa keluar. Tiap bulan ini sekarang. Mungkin sudah bisa loh. Satu nyawa itu digaji berapa sudah bisa loh. Coba. Karena masih dogma dari benalu itu tetap rusak. Ya silakan, ini benalu-benalu kalau mendengarkan atau melihat konten ini marah silakan. Kalau kamu punya rasa berarti kamu itu waras. Tapi kalau nggak punya rasa berarti benar kamu itu penganut umat. Artinya edan. Gitu. Keblung bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya, ya. Keblung, Pak. Iya. Jadi setiap bahasa itu tentu mengandung maksud dan tujuan. Tujuan masing-masing. Iya. Tapi karena bahasa umat itu juga dibawa ke sini, makanya saya mengartikan juga orang edan. Iya. Begitu. Bahasa sini gitu kok, umat itu edan kok. Umat itu kadang orang sakit kronis kambuh itu ya umat. Orang yang gak sendeng tambah parah itu juga umat. Ngamuk itu juga umat. Nah, untuk memudahkan mengartikan bahasa umat itu ya bahasa edan itulah yang benar. Sebetulnya bahasa ini adalah salah satu kekayaan intelektual bangsa kita. Ratusan suku bangsa ini yang mempunyai bahasa. Alangkah kaya kita ini ya. Luar biasa dibanding negara-negara lain. Coba orang luar itu kalau membicarakan tentang nasi, kalau bahasa Inggrisnya, res, padi, res juga. Ya, nasi yang sudah basi, juga res. Nah tadi ya saya bicarakan coba. Yang masih ada pohonnya dan masih ada daunnya dinamakan padi. Yang sudah diambil bijinya saja dinamakan gabah. Kalau sudah dikupas kulitnya beras, dimasak namanya nasi atau sego. Coba. Nah itu nggak perlu pakai kata ini dari kosakata ini menjadi ini, nggak perlu. Orang kalau sudah bicara sego sudah tahu. Betul. Berarti padinya sudah dimasak. Gitu. Dimasak pun sedikit tambah air namanya liwet. Kebanyakan air namanya bubur. Nah itulah. Jadi kalau saya renungkan kembali ya dengan bangsa kita ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa ini ya. Dari Sabang sampai Merauke ini ratusan suku ya. Bahkan mungkin ada aksaranya. Berarti sangat berwarna sekali bangsa kita ini ya. Sangat meriah sekali ya Pak. Orang yang merasa kita di negara yang sangat rendah, ini adalah orang-orang penganut umat Pak. Masih kembalinya ke situ.
Ya itu tadi, karena otaknya sudah terjajah itu tadi. Maka kita tuh merasa bodoh, kita tuh merasa rendah, kita tuh merasa nggak punya bahasa yang indah kecuali bahasa imporan. Itu adalah orang-orang yang umat itu tadi loh. Kalau orang waras Nusantara, kita tuh bangga, Pak. Coba lah, kita itu nggak perlu ke sawah, nggak perlu ke kebun. Kita datang ke hutan. Di sana ada buah-buahan yang liar, namanya conroman. Itu kalau kita ambil, kita makan, di samping manisnya dan asamnya, itu menyegarkan badan. Itu sudah diteliti, conroman itu bisa mengobati jantung, paru-paru, sangat luar biasa. Itu yang tidak terawat, Pak, apalagi yang terawat, namanya padi, Pak. Coba, kita lu mau mencari apa lagi? Kalau negara orang-orang umat itu yang diagung-agungkan, kalau di sana sudah kelaparan nggak punya uang, mau ngerikiti batu kira-kira.